Salom. Saya terperangah karena saya begitu asing mendengar kata-kata itu. Akhirnya dia mengubah kata yang lain, salam yang lain. Saya juga tidak bisa menjawab. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Zona Mujizat. Seperti yang saya janjikan minggu yang lalu, kita akan berjumpa lagi bersama narasumber yang sama, yaitu Bu Dorcas Win, ya. Bagaimana Tuhan bekerja atas dirinya yang tadinya benci banget sama Yesus Kristus, akhirnya dia jadi jatuh cinta beneran. Bagaimana Tuhan bekerja selanjutnya, ya, dari yang sudah ditolong dari sakit, penyumbatan di otak, pendarahan di otaknya, sembuh total sampai amnesia yang dideritanya, yang harusnya seumur hidup amnesia, tapi hanya hitungan bulan dia bisa disembuhkan. Nah, sekarang kita akan dengar kesaksian selanjutnya yang masih mujizat demi mujizat dialaminya. Shalom Ibu. Ya, shalom. Lanjut ya Ibu. Ya. Ya. Oke, setelah Ibu sembuh semuanya, akhirnya Ibu bisa ditolong Tuhan dengan luar biasa. Apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Karena saya dari keluarga yang berkeyakinan taat di seberang, dan lingkungan saya, teman-teman saya juga orang seberang. Kerinduan saya ingin menyelamatkan mereka untuk bisa seperti saya, bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi karena saya belum begitu pengalaman, bahkan saya akan masih tahap belajar. Karena Tuhan tahu kerinduan hati saya. Ada saudara saya yang dari Gunung Kidul, masih saudara ibu saya, itu sakit yang Tapi dalam parah. pertumbuhan itu, saya feedback sedikit ya. Ya. Ibu katanya apa, menemukan channel radio. Oh iya. Nah, itu gimana Ya. coba? Karena saya bisa menemukan channel radio itu karena saya juga mengalami badai hidup yang luar biasa. Saya jadi ingat waktu saya mau masuk gereja pertama kali, ada seorang majelis GPIB yang mengatakan mengikut Tuhan Yesus itu tidak semulus dan seindah yang kita bayangkan, Ibu. Kadang-kadangnya memikul salib seperti itu. Akhirnya badai rumah tangga saya semakin kencang. Bahkan saya sampai berpisah dengan suami. Dan saya mengalami sakit depresi. Saya mengalami sakit lagi depresi. Karena saya sering, yang dulu saya tidak suka sama sekali dengan radio LSAD. Begitu saya berkeyakinan ke gereja ini, saya akan senang putar radio LSAD. Saya dengar radio LSAD setiap hari itu ada. Kalau ada minta dukungan doa atau pergumulan, bisa telepon ke call center, nomornya sekian, seperti itu. Itu saya catat, akhirnya saya telepon. Saya WhatsApp aja, aja, minta ke dukungan call center doa. Keluarga Allah itu ya? Iya, saya WhatsApp ke call center Keluarga Allah, saya minta dukungan doa, saya ada masalah seperti ini. Akhirnya kayak klik, kayak nyantol gitu. Saya selalu didukung dalam doa. Selain itu saya juga selalu disupport di WhatsApp, maksudnya setiap hari kayak ada komunikasi yang dikirimi renungan iya, juga. Iya, Okay. Saya merasa kayak ternyata saya nggak sendiri kok di sini. Tuhan sediakan orang-orang yang baik buat saya seperti itu. Dan saya sempat undur dari gereja. Saya sampai seperti ini, apa saya dosa ya meninggalkan Keyakinan saya. ibadah saya yang dulu itu, apa saya dosa ya? Apa saya harus kembali lagi ya? Kenapa badai hidup ini semakin kencang seperti itu saya? Akhirnya saya off dari gereja. Dan selama off itu saya itu tadi meminta dukungan doa di call center. Dan saya selalu dengar pujian-pujian melalui radio LSAD. Sangat terberkati. Dan anak saya yang kecil itu mengatakan seperti ini, Ibu bisa kok ke gereja lagi. Saya menjawab, saya nggak mau bertemu dengan orang-orang. Saya nggak suka melihat orang-orang lain. Saya merasa mereka sama Tuhan diberikan kebahagiaan, diberkati luar biasa. Kok saya selalu diberi penderitaan seperti ini. Itu kebodohan saya yang saya katakan. Terus anak saya yang kecil
kamu ke gereja keluarga Allah. Di sana jemaatnya terlalu banyak, terlalu besar, dan kamu tidak akan mengenali salah satu di antara mereka. Kamu biasa aja, yang penting kamu berdoa sama Tuhan. Kamu, tujuan ibu kan dengan Tuhan, bukan dengan orang. Sekalipun kamu nggak kenal, kamu boleh kok ke sana. Duduk juga bebas, kamu mau di balkon, di atas, atau di mana. Loh, emang anaknya sudah ke gereja keluarga Allah? Anak saya belum, anak saya tapi Tapi kok tahu? sering Pondok Daud. Kalau di sini ada acara apa gitu, sering datang ke keluarga Allah. Oke. Misalnya kadang pernah datang di ibadah remaja keluarga Allah, pernah. Oh ya. Sering kalau di keluarga Allah ada event-event apa, acara apa, sering datang anak saya. Oke. Dan Jadi tahu kondisinya. Iya. Nah, saya diantar ke gereja, saya padahal itu bergereja. nggak ada yang ngajak. Itu dia ingin sendiri. Dia mengajak saya, maksudnya menghantar aja. Menghantar awalnya ditemani. Kalau kamu nggak suka di sini, di bawah, saya ajak ke balkon, saya diajak duduk di atas, paling atas. Ibadah pertama saya bisa menikmati, saya seperti kembali Rasanya, ada ya, dengan gimana Tuhan, itu? kasih sayang Tuhan. Saya merasa luar biasa, saya sampai nggak bisa cerita. Saya nyaman bergereja di situ, saya merasa menemukan pribadi saya lagi. Saya bisa seperti ingat, oh Tuhan, kemurahan-Mu membuat saya bisa ada sampai saat ini. Sakit yang sudah divonis dokter tidak bisa sembuh pun Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi penderitaan saya ini sangat kecil dong dibanding dengan sakit saya yang saya derita itu. Tiba-tiba bisa menyadari Iya, itu bisa semua sadar. ya. Setelah ibadah pertama, akhirnya ada ibadah apa namanya, lupa saya, yang ada Pastor Nita. Firman Pastor Nita sangat mengena saya, dan bahkan ada pujiannya yang Masih ingat apa firmannya gitu? Tentang apa? Menemplak apa? iya, sangat bahwa hanya Tuhan juru selamat kita, itu hanya Tuhan. Dan kita yakin dan percayakan janji Tuhan tergenapi, pasti Tuhan selalu menggenapi janji Tuhan. Itu yang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. itu yang Ibu dapat waktu Iya. Dan setelah ibadah. itu juga ada pujiannya waktu itu yang namanya apa? WL-nya Kak Bin itu pujiannya. kata-katanya apa? Ku percaya janjimu. Ku percaya Saya dari janjimu. awal pujian sampai akhir nggak bisa berhenti air mata saya. Ternyata benar, kalau kita yakin dan percaya janji Tuhan itu luar biasa. Saya bisa kembali, bisa merasakan hadirat Tuhan, Bisa merasakan kasih Tuhan lagi. bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bisa seperti saya mendapatkan obat sakit saya itu. Akhirnya saya pulang dari gereja itu, saya dengan sukacita menunggu-nunggu kapan ya minggu. Saya selalu ingin bergereja di GBIKA. Jadi semenjak itu datang lagi. Datang lagi. Dan akhirnya saya di WhatsApp sama KKS yang namanya Kak Karen. Kamu bisa komsel enggak? Saya masih mengatakan insya, itu bahasa dalam dulu itu. Saya belum bisa janji. Jangan moga-moga, itu artinya moga-moga seperti itu. Begitu setianya, ternyata orang-orang yang percaya sama Tuhan itu beda dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sampai dia jemput saya ke kontrakan saya untuk diajak komsel, dituntun, dibimbing sama beliau. Bahkan sampai saya mengikut Red Encounter, didaftarkan beliau, biaya pun dari beliau untuk bisa Red Encounter. Dan akhirnya Red Encounter ikut. akhirnya saya Red Encounter, dan Ngalami apa waktu Red Encounter? luar biasa. Red Encounter memang menyembuhkan segala-galanya bagi saya, bahkan menuntun, membimbing saya untuk menjadi benar-benar orang yang percaya dengan Tuhan. Jadi Saya manusia itu, baru iya, istilahnya. saya ya? seperti lahir baru benar-benar di Red Encounter. Saya yang sebenarnya meskipun saya sudah bergereja, saya nggak suka dengan bahasa roh itu, saya sama sekali tidak suka. Bahkan saya
tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya percaya dengan Tuhan Yesus, Belum tapi bisa mempercayai itu ya. saya Ngapain percaya gitu ya? Itu Bahasa apa gitu ya? bahasa apa lagian itu bisa dibuat. Saya mikirnya itu bahasa yang bisa dibuat bukan karena roh. Saya mikirnya seperti itu waktu itu. Tapi begitu di Red Encounter, siapa nanya? Pastor Aquila, siapa itu yang masih keluarga Pak Obaja, Pastor Aquila. Itu pencurahan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Itu kita seperti ada kewajiban harus bisa bahasa roh. Waktu di Retreat Encounter itu. Oke. Yang tidak bisa bahasa roh disuruh berbaris di paling depan, yang sudah bisa di belakang. Saya paling depan, saya begitu didekati, aduh saya merasa nggak suka. Nanti saya kalau diajarin, saya mikirnya seperti itu, didekati sama Aquila itu tadi. Ya, mentornya itu ya, konselornya itu ya. Bukan konselor, Tapi pendoa, firman. pembicara. Setelah Disampaikan firman, ya, firman. Oke. setelah firman ada pencurahan Roh Kudus, ada baptisan Roh Kudus itu. Begitu beliau dekat di depan saya udah, saya seperti mau mundur, saya mau ke belakang. Saya nggak suka nanti kalau diajarin bahasa roh seperti itu, karena intinya itu mau melatih kita bahasa roh. Tapi beliau baru berdoa, tiba-tiba lidah saya itu mogel sendiri, timbul bahasa itu sendiri. Dengan sendirinya saya tahan-tahan sampai akhirnya saya kegigit, lidah saya luka banyak karena menahan bahasa roh. itu. Saya sampai sariawan 1 minggu, susah makan karena sakit kegigit itu tadi. Saya selalu menahan bahasa itu, bahkan sampai di rumah setiap saya saat teduh di tengah malam, karena kan saya sore sebelum tidur itu berdoa, setelah tidur saya bangun sering saat teduh itu tiba-tiba itu bahasa itu muncul sendiri. Saya tarik lagi, saya mau menahan. Saya nggak suka dengan bahasa itu. Saya nggak suka dengan bahasa roh. Akhirnya timbul lagi. Begitu paginya saya saat teduh, timbul lagi bahasa itu, timbul sendiri lagi. Ditahan lagi. Kenapa lidah ini susah diajak ngomong yang benar, saya bilang. Masih saya mengatakan itu nggak benar bahasa. Akhirnya lambat laun saya seperti ada suara, ya itulah bahasa roh. Ada kata-kata seperti itu dalam telinga saya. Pas saya menahan itu, ya itulah bahasa roh. Seperti itu. Akhirnya setelah saya seperti mendengar suara itu, saya jalani aja setiap hari, saya timbul dengan sendirinya. Ya saya biarkan bahasa roh itu muncul terus sampai selesainya saya ikuti. Kalau lidah saya udah normal, nggak kesana kemari lagi, berarti itu bukan bahasa roh. Saya baru diam nggak bahasa roh. Saya baru bahasa. Akhirnya berdoa. Bisa menerima. Dan saya bisa, bahkan ada teman, ada saudara yang sering minta dukungan doa. Nah itu kemudian berjalannya waktu, ada nggak keluarga yang lihat Bu Dorcas nih kok berubah, terus minta dukungan doa, itu ada nggak? Ada. Itu yang masih belum kenal Tuhan Yesus ada? Ada, itu masih itu saudara. Siapa aja tuh? Iya masih saudara. Ibu saya itu, saya belum Red Encounter. Saya senang ya dengar kamu pujian sama doa. Tolong dong doakin saya, didoakan gitu. Memang ibunya ikut Bu Dorcas waktu itu? Tapi kalau saya pas ke Gunung Kidul jarang, maksudnya berkunjung gitu. Akhirnya dia minta itu sudah didoakan. Boleh berkunjung. Saya memang firman Tuhan itu meletak bara api di atas kepala dia. Lambat laun akan ibaratkan masakan meleleh. Oh betul. Iya. Akhirnya kesana diterima lagi. Saya nggak respon dengan kebencian mereka. Justru saya semakin mengasihi dia, ingin menyelamatkan dia. Saya kadang ada sapaan saya ya datang, nggak disapa saya datang, seperti itu. Jadi kalau ke sana itu Bu Dorcas nyanyi, saya ada pujian, maksudnya ada ibadah ngumpet-ngumpet. Saya sering ngumpet-ngumpet berdoa. Pujian itu ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyilah. Tapi ada yang juga yang dengar gitu. Akhirnya ada saudara yang dengar, suka. Terus ternyata dia sedang jatuh sakit, nggak bisa jalan. Ibu juga suka. Ibunya juga suka. Kalau ibu belum. Sukanya tapi akhir-akhir. Saudara itu minta didoakan. Itu sudah ke dokter?
sudah ke dokter memang Tapi nggak sembuh-sembuh. bertahun-tahun memang nggak sembuh-sembuh. Sakit apa itu? Apa namanya, osteoporosis apa Oh, oke. itu ya. Akhirnya setelah Minta didoain. saya doa 1 kali, beliau sembuh, bisa berdiri, bisa tanpa kursi roda. Saya mengatakan, kamu jangan mengatakan kalau saya dukun. Saya nggak suka itu. Tuhan yang menyembuhkan, campur tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai saya sehingga doa saya dijawab Tuhan, itu karena pernyataan Tuhan buat saya. Jadi bisa jalan lagi. Bisa jalan, dan saya bilang, dan beliau bilang kalau sudah bisa jalan saya mau bergereja. Akhirnya sampai selamanya, sampai sekarang sudah. masih bergereja. Masih bergereja. Iya. Oh, Dan, puji Tuhan. Sakitnya sembuh, iya. mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mau Iya. bekerja. Dan Satu, teman, ya. diselamatkan. Itu seisi rumahnya akhirnya ikut semua. Semua satu rumah. Terus berikutnya siapa lagi? Sering ada reuni sekolah itu, saya selalu datang karena sekolahan saya dari sekolahan SMP SMA tuh, dari sekolah yang itu berjubah semua. ya. Begitu saya datang di reuni, saya udah buka-bukaan kayak gini. Sudah lepas semua. Di mana sih Pak mau? Saya kepanasan, gerah, saya tanggalkan coba saya karena gerah, saya bilang gitu. Akhirnya teman itu sering WhatsAppan lewat itu, tolong dong aku didoakan dengan permintaan Tuhanmu, doanya cara kepada Tuhanmu biar saya sembuh. Itu juga sakit Sakit apa? mata. Itu juga udah ke dokter, nggak Sudah sembuh-sembuh. ke dokter, tapi nggak tahu divonis gimana, saya juga nggak. Cuman kayak bosen dia, bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh. Saya doakan, akhirnya setelah saya doakan 1 kali bisa melihat, dan sebagai bukti dia ketik WhatsApp ke saya, ini loh saya bisa ketik WhatsApp sendiri, saya bisa WhatsAppan sama kamu, artinya saya sembuh gitu. Saya mau seperti kamu tapi nggak bisa seperti itu. Minta diajari, minta dituntun cara berdoa, cara ibadah seperti apa, seperti itu. Saya mengatakan seperti apa yang saya tahu, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang melihat, mendengar, dan bisa mengartikan segala macam bahasa. Apapun bahasa kamu, dia bisa menerima. Dan doa tidak harus mengutip dari Alkitab, maksudnya tidak seperti dalam ajaran dulu kan harus baca surat ini, ayat ini, seperti itu, enggak. Tapi beliau masih ada kendala. Di sini ada gereja itu bahasanya bahasa Jawa yang saya nggak ngerti-ngerti, meskipun saya orang Jawa gitu. Saya mengatakan, kamu datang aja, nggak usah ngikuti bahasa dia yang lain. Nggak ngerti juga nggak apa-apa, datang aja. Datang gitu aja. Yang maksudnya. penting kamu dalam hati kamu itu imani kalau kamu itu datang dengan bersama Tuhan, menghadap Tuhan, ngobrol dengan Tuhan lah gitu intinya. Jadi kamu rajin aja bergereja, ngobrol dengan Tuhan. Damai, sukacita, kesembuhan selalu ada buat kamu kalau kamu taat dengan Tuhan, saya bilang itu. Akhirnya sampai sekarang pun dia sudah menerima bergereja, meskipun kadang bahasanya di gerejanya dia tidak paham. Karena gereja Jawa kan firmannya juga bahasa Jawa. Oke. Seperti itu. Apalagi Ibu bagaimana Ibu? Orang tua? Iya, ibu saya itu sakit payudara, kanker payudara lama sekali, sudah dioperasi 3 kali. Dan operasi yang terakhir kali akhirnya tidak bisa menyelamatkan ibu. Dan ibu itu kalau kan yang menjaga ibu, merawat ibu itu selama sakit saya, karena saya anak yang paling bontot dan yang paling perempuan, karena saudara saya 5 bersaudara, hanya saya yang perempuan. Oh, berarti 4 laki semua ya? Iya. Jadi keluar masuk rumah sakit, di rumah harus saya yang tetap di Gunung Kidul. Jadi saya sampai nggak bisa di sini, ke gereja di sini, karena saya merawat orang tua saya di sana. Dan selama di sana, saya selama merawat orang tua saya itu setiap saat saya sering berdoa di dekat ibu saya dengan cara doa saya. Ibu mau? Ibu dengan sukacita, dengan senang hati. Bahkan senang kalau saya pujian gitu, dia senang dengarkan pujian-pujian saya. Ya. Itu diungkapkan? Iya. Lagi apa? dong gitu. Lagi dong pujian yang kayak tadi. Nyanyi nyanyi yang kayak tadi gitu. Oke, terus saya bilang kalau
saya pujian, saya berdoa, kalau ibu sembuh gimana? Ya saya mau percaya dengan Tuhan Yesus gitu. Yang kadang kayak membuat saya kecewa, tapi kadang sadar itu malamnya sudah mengatakan kalau besok pagi saya sembuh, dan saya akan ke gereja. Setelah ngomong seperti itu, kok ternyata paginya ibu saya dipanggil Tuhan. Tapi sudah Sudah, mau terima Yesus. iya, dipanggil Tuhan walaupun dengan cara meninggalnya di Gerejanya di surga berarti. iya. Tapi setelah saya pulang dari sana, saya masih sedih bergabung dengan iya. meninggalnya ibu itu. Saya salah. Saya memikirnya saya salah. Bukannya saya itu harus kecewa dengan Tuhan. Mungkin ibu itu bergereja di sana sudah dengan Tuhan. Saya seperti itu. Akhirnya saya bisa menerima. Yang awalnya saya kecewa, Tuhan itu gimana sih jawabnya doa saya, kok bukannya saya ingin bergereja bersama-sama sama ibu, kok kenapa ibu harus meninggal? Yang tadinya seperti itu. Akhirnya saya bisa mengerti rencana dan rancangan Tuhan itu ternyata lebih indah. Ibu kalau terlalu lama di sini juga masih ada ini kan, saudara-saudara saya kan masih berkeyakinan yang ini, nanti kalau nggak dipanggil Tuhan mungkin ibu berubah pikiran gitu. Tuhan lebih tahu ya. Iya. Oke. Akhirnya direlakan lah. Iya. Ada lagi Ibu Dorcas? Mujizat lagi? Baik. Mujizatnya memang luar biasa. Selama saya bergereja, yang lebih wow itu saya bergereja di keluarga Allah. Saya lebih seperti hampir setiap detik saya itu bersama Tuhan. Apapun saya selalu sambil kerja pun saya pujian, berdoa. Karena di gereja keluarga Allah ini ibaratkan saya itu bonsai. Dalam pemikiran saya itu bonsai yang ditanam di dalam pot. Kalau yang biasanya dulu hanya disirami aja, tumbuhnya daunnya nggak terlalu lebat, nggak terlalu indah gitu, cuman hidup aja. Tapi selama di GBIKA saya seperti dikasih pupuk. Setiap hari ada pupuk, ada tanah dikasih tanah yang baru terus. Jadi bonsai itu tumbuh lebih indah, daunnya lebih menyenangkan dipandang mata, seperti itu. Itu bisa dapat rema kayak gitu tuh saat apa? Saat doa atau saat teduh gitu? Setiap di gereja. Setiap saya di gereja itu saya selalu gini terus saya pulang gereja saya praktekkan. Kalau misalnya dalam firman Tuhan itu kita itu ibadah saat teduh itu tidak mematok waktu, tidak harus bangun pagi jam 5 aja. Misalnya ada waktu luang sebelum kita bekerja kan sering ada waktu bengong, daripada hanya duduk-duduk, daripada hanya yang lain, saya adakan saat teduh meskipun jam 9 sewaktu-waktu saya. Sekarang kehidupan Ibu Dorcas bagaimana? Luar biasa. Secara ekonomi, kalau secara rohani sudah terbukti bertumbuh dengan baik. Masih komsel? Saya komsel. Masih komsel. Kemudian secara ekonomi? Ekonomi mungkin menurut orang lain yang kehidupannya lebih nggak dibanding yang dulu maksudnya menurut dibanding dengan orang-orang yang kaya lah, mungkin saya itu nggak seberapa, tapi saya merasakan seorang single parent, saya hidup dalam kontrakan, tapi Tuhan mampukan semuanya. Dan bahkan saya hanya sebagai buruh, kerjanya hanya buruh, dengan gaji yang tidak seperti orang lain dapatkan dalam mereka yang menjadi pegawai. Yang ini penghasilan saya sebenarnya menurut mereka mungkin kecil, tapi menurut saya ternyata saya dicukupkan segalanya untuk bayar kontrakan tanpa harus pinjam-pinjam. Dicukupkan Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib luar biasa. Dan saya bisa, walaupun masih ngontrak, tapi saya yakin dan percaya Tuhan sediakan rumah permanen buat saya ya.
saya bisa bayar kontrakan, untuk fasilitas bayar rumah, misalnya ada pajak air, pajak listrik, saya mampu tanpa harus mikir dari mana saya harus. Pokoknya Iya. doa, ngomong sama Iya. Tuhan. Sepertinya saya masih selalu disediakan dan disediakan terus seperti itu. Oke. Ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, Ibu Dorcas. Tapi saya pengen gini, Ibu selama bergumul mengalami mujizat demi mujizat, pasti adalah ya sesuatu yang pemirsa ingin juga dikuatkan gitu. Kira-kira apa ya, tips-tips apa pengalaman Ibu selama ikut Tuhan ini sampai Tuhan mengalami pertolongannya, mengalami pemeliharaannya, sampaikan pada pemirsa. Iya. Mengikut Tuhan itu kita selalu mengatakan yang profetif aja, seperti itu. Jadi jangan ada rasa bimbang, ragu, besok bisa ndak ya, bisa nggak bisa itu katakan bisa. Misalnya kalau saya seperti ini contohnya, saya selalu diberkati berlimpah-limpah, saya selalu bilang seperti itu. Ternyata Tuhan pun cukupkan saya dengan gaji yang minim, ternyata Tuhan berikan yang lebih itu. Seperti itu. Kita yakin, teguh dan percaya dengan Tuhan Yesus itu. Jadi kunci. intinya gajinya sekian tapi ada aja berkat dari mana-mana gitu. Maksudnya begitu. Iya. Ada Iya, berkat yang tak terduga gitu. iya. Oke. Berkat yang tak terduga juga iya. Kok dengan gaji yang sekian kok bisa cukup ya? Kadang ada heran juga sih. Terkagum-kagum memang. Perbuatan Tuhan yang ajaib itu memang membuat saya terkagum-kagum, terheran, dan makin membuat saya semakin sangat-sangat jatuh cinta dengan Tuhan. Gitu ya. Dan semua apa yang saya benci ternyata berbalik menjadi saya sangat jatuh cinta. Dulu saya sama Pastor Obaja pun saya Enggak nggak suka. suka. Saya nggak suka dengan Pastor Obaja. Saya bahkan memikirkan bahwa itu kerja, bukan mengabdi dengan Tuhan, tapi itu kerja. Seperti itu waktu saya belum paham. Semua terbalik. Dari Dicelikkan bahasa Tuhan roh, iya. akhirnya ya. Dari bahasa roh yang tidak saya suka sama sekali, akhirnya saya bisa mengucapkan bahasa Kalau roh. dulu nggak suka sama Pak Baja, sekarang ini Justru saya melihatnya apa? Justru saya dari rumah itu mudah-mudahan nanti yang firman Pak Obaja ya. Malah Selalu sekarang seperti itu ya. Begitu Oke. begitu saya udah duduk di ini, kan saya paling senang di balkon kalau ibadah. Meskipun dari jauh sampai saya ini saya seriusin gitu saya ibadah, karena firman yang disampaikan Pak Obaja itu selalu mengena dan menuntun, membimbing saya untuk lebih kuat gitu. Oke, terima kasih Ibu Dorcas untuk perjalanannya bersama Tuhan. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Terus bersaksi, terus cari jiwa-jiwa. Iya. Banyak teman-temannya yang ngantri itu ya. Iya. Iya. Semangat terus ya Bu Dorcas ya. Iya, amin. Tetap cinta Tuhan. Amin. Yang penting selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Iya. Oke, pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Bagaimana diberkati? Kurang apa lagi karya Tuhan Yesus itu nyata ketika anak-anaknya tuh mau mempercayakan hidupnya kepadanya. Bagi Anda yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini ya. Pasti ya, apapun keadaan saudara, mau sakit penyakit, mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, Tuhan Yesus sanggup menolong kalau Anda mau datang kepadanya. Tetap di acara Zona Mujizat untuk minggu depan masih ada kuasa-kuasa Tuhan yang lebih dahsyat. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.